Welcome to podcast OMK. Obrolan muda Katolik pasti menarik. Balik lagi bareng kita semua, Hiro dan Siska di sini. Dan bareng kalian semua sobat OMK. Oke, Sis, hari ini luar biasa banget ya karena mungkin tayangan ini setelah Paskah. Iya, kita ucapin dulu selamat Paskah buat kita semua. Sobat-sobat semua ya yang merayakan gitu ya. Dan semua orang-orang yang merayakan juga ada war. Yang seru, iya di sosial media banyak war juga. Telur Paskahnya udah jadi Kinder Joy belum? Oke, kayak gitu. Teman-teman, hari ini akan ada sesuatu yang menarik karena biasanya anak muda Katolik identik dengan pelayanan. Betul. Kemarin kita banyak bahas. Nah, gimana kalau sekarang kita ngomongin anak muda Katolik tapi ranahnya di luar pelayanan nih, Sis? Di luar pelayanan itu apa sih, Hiro? Apakah itu kita akan membahas seputar anak muda yang mungkin masih di bangku kuliah, akademis, tapi pengen aktif nih organisasi. Maka dari itu kita langsung saja undang ke hadirat hari ini. Welcome to Kak Tri. Welcome Kak Tri. Wow. Ini kayaknya Sangat- gue yang merinding nih. Sangat luar biasa sekali nih, beliau sudah Iya hadir nih. dong. Wah. Kak Tri ini siapa Kak sih? Tri Hiro? mungkin boleh sapa dulu sobat-sobat hidup dan mungkin share aktivitas keseharian. Oke. Halo semuanya. Halo orang muda Katolik di seluruh Indonesia, mancanegara. di mancanegara. Senang sekali bisa diundang di podcast ini untuk sharing pengalaman. Jadi namaku Tri Natalia Urada dan aku itu Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI. Luar biasa loh teman-teman. Jadi PMKRI adalah Perhimpunan Mahasiswa Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Wow, keren banget. Beliau adalah ya. Ketua Presidium 2022 sampai 2024 ya Kak Iya, ya? betul, Wah, luar 2022 biasa. sampai Dan ada fakta 2024. unik nih, Sis. Aku Apa tadi tuh? lihat. Apa tuh? Kalau nggak salah umurnya tahun ini ke 77 tahun. Kak. Dan Kak Tri adalah ketua yang ketiga perempuan di sepanjang 77 tahun ini. Wow. Iya, ternyata perempuan jadi Bisa seorang loh. pemimpin gitu loh, sobat OMK. Iya, luar biasa. Aku penasaran nih, Kak Tri, kita akan masuk ngulik gitu ya. Selama 77 tahun ini perempuan ketiga yang memimpin gitu ya, Kak ya. Aku penasaran, PMKRI itu aku sempat pelajari itu teman-teman juga. Sebenarnya siapa sih yang biasa ikut di PMKRI gitu dan kenapa mereka rata-rata untuk ikut di PMKRI gitu? Oh, oke. Kalau ditanya nih, siapa aja sih yang bisa ikut PMKRI? Karena udah jelas tuh mahasiswa. Yes. Artinya mahasiswa yang bisa bergabung di organisasi PMKRI. Nah, karena ini Katolik, jadi lebih banyak teman-teman yang mahasiswa Katolik yang bergabung di sini. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan ada juga yang non Katolik juga masuk di PMKRI gitu. Bisa juga non-Katolik? Iya, bisa juga gitu. Terus cara masuknya di PMKRI ini gimana, Kak? Jadi kalau kita PMKRI ini kan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ada di NTT, di 85 cabang. 85 cabang? Iya, sekarang. Nah, jadi biasa itu misalnya di cabang Kupang atau cabang Mataram misalnya, mereka lagi masa penerimaan anggota baru. Ada yang beragama Kristen misalnya mau gabung di PMKRI, juga kita terima gitu. Amazing! Wow. Dan kebanyakan berarti teman-teman ini masih menempuh di pendidikan ya, kuliah ya? Iya, betul. Gitu ya, oke, luar biasa banget nih. Sis, dulu gimana kuliah? Gua kuliah, Kupu-kupu. kuliah pulang. Oke, kuliah pulang ya, nggak apa-apa. Berarti dari jadi pengen ngulik-ngulik nih Iya dari dong. Kak Iya, Trinya. silakan. Kok bisa jadi Iya. seorang apa namanya pemimpin pemimpin. organisasi? Apakah memang dari awalnya memang suka berorganisasi atau seperti apa, Kak? Dan karirnya Awalnya menuju nih sebelum masuk PMKRI. Iya. Oke. Jadi dari dulu, dari kecil aku itu suka banget sama yang namanya ngumpul-ngumpul nih. Oke. Sama orang-orang ya udah dewasa gitu kan. Nah, terus waktu SMP aktif banget di OMK. Jadi pernah ikut EKM, Ekaristika Muda. Oke. Terus juga SMA aktif di OMK juga. Ya. Dan dulu SMA aku itu ketua OMK. Orang muda kan.
SMA apa? SMA Iya. main ya kita ya. Oke. Jadi memang dari dulu suka organisasi berorganisasi, ya. ketemu banyak orang Ya. gitu. Jadi kita bisa berbagi pengalaman, Ya. pengetahuan juga. Akhirnya ketika kuliah di Untan, itu aku juga aktif di fakultas. Fakultas, Ambil apa? aku FISIP ilmu komunikasi. Oh, pas dong. Ilmu Sejalan. komunikasi. Jadi Cucok. kita tuh ada namanya unit kegiatan mahasiswa Katolik juga, namanya KEWAKA. Aku juga aktif di situ, lalu kemudian di KMK, Keluarga Mahasiswa Katolik. Iya. Nah itu kan internal kampus ya. Internal kampus. Jadi aku mikir aku pengen bisa bergabung di organisasi Katolik, tapi yang lingkupnya Indonesia. Wow. Gitu. Nah akhirnya aku coba cari dan ketemulah sama organisasi PEMKRI. Oke. Awal tahun berapa tuh kira-kira tuh udah mulai? Itu mulai cari-cari itu 2014, 2014 ya. Dan masih bangku kuliah ya. Oke. Betul, Oke, betul. oke. Nah, akhirnya bergabunglah di PEMKRI sampai hari ini, dan kita di PEMKRI itu sangat jelas proses kaderisasinya. Jadi ada masa penerimaan anggota baru, ada masa bimbingan gitu-gitu. Hingga pada akhirnya jenjangnya di cabang, lalu kemudian sampai di pengurus pusat. Dari 2015 sampai 2020 ya, istilahnya iya. mulai menata karir bahasanya gitu ya di Karir berorganisasi. PEMKRI gitu ya. Betul. Oh, 5 tahun loh teman-teman lah. Wih, luar biasa. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat akhirnya kan tadi Kak Tri bilang bahwa pengen nih yang lebih besar lagi. Kenapa harus PMKRI? Iya, kenapa sih Iya. milihnya PEMKRI di antara mungkin banyak banget Banyak ya. kan Gitu. Terus organisasi. memperjuangkan dan sampai aku ngelihat maksudnya prosesnya itu kan ini ya pemilihan ya. Jadi kan ada Betul. beberapa calon ya, aku juga udah lihat gitu ya. Dan kenapa ya PEMKRI dan mungkin apa alasan terbesar gitu ya? Jadi kenapa memilih PEMKRI? Iya. Betul. Jadi sebetulnya kan kayak memilih jodoh ya, Wah. cocok-cocok gitu. Cocok kan sih. Di antara banyak lautan, Iya. ikan di lautan gitu ya. Akhirnya memilih PEMKRI, kenapa? Alasannya karena PEMKRI ini adalah wadah atau organisasi yang positif menurutku. Oke. Karena di situ kita bisa berkumpul dengan mahasiswa-mahasiswa Katolik dan jaringannya juga luas. Oke, nasional. Jadi ya. nasional itu sih yang sebenarnya jadi dorongan pengen bergabung di PEMKRI. Iya. Apa sih kira-kira yang benefit yang mungkin nggak dirasain teman-teman lain kalau gabung di PEMKRI juga gitu ya? Tadi kan mungkin kayak jaringannya Indonesia, tadi ada banyak banget cabang ya istilahnya ya, kayak gitu ya. Benefitnya sih kalau kita bicara mahasiswa ya, Iya. kakak bilang tadi kuliah pulang gitu. Kuliah pulang. Jadi kalau kita mahasiswa kan ada yang memang suka berorganisasi, Ya. ada yang kuliah pulang dan banyak kasus lah gitu Ya. kan. Tapi kalau menurutku benefit ketika kita bergabung di PEMKRI, satu adalah kalau di bangku kuliah kan kita hanya tahu teori. Tapi kalau kita berPEMKRI, kita bisa banyak belajar ilmu-ilmu di situ. Ada namanya ya ilmu negosiasi, Yes. ilmu Komunikasi. olah-olah gitu, olah-olah dalam artian yang positif Ya. gitu-gitu. Kita bisa ketemu banyak orang juga gitu sih. Lebih luas lingkupnya. Iya. Dan sampai nasional kali ya bisa bertemu tokoh-tokoh Iya, ataupun betul. orang-orang gitu ya di level. Bahkan kita punya jaringan internasional juga. Wow. Jadi ya? Gimana tuh? Mahasiswa Katolik yang di luar negeri gimana? betul. Jadi kita itu ada kerjasama juga dengan organisasi luar gitu. Dan kader-kader PEMKRI juga sekarang sudah beberapa yang berkiprah di Asia, di Thailand misalnya gitu. Wow. Dan di Paris gitu. Jadi nggak hanya nasional Iya, sebetulnya. udah jaringannya luas banget sih. Pasti Karena kan dan masih luas mahasiswa banget. ya. Mahasiswa udah berjejaring yang banyak Iya. gitu. Nah, ini sebagai sesama perempuan gitu Wah, nih ya kan. ini. Nah, Hiro agak kesana dulu. Oke. Pinggir dulu ya. Minggir dulu. Nah, sebagai sesama perempuan nih kita Kak, biasanya kan perempuan itu selalu diidentikan dengan lo perempuan, lo Nomor nggak sekian. bisa lah nomor sekian lah, emang lo bisa memimpin Iya. ya kan? Nah, apa sih tantangan yang dirasain sama Kak Tri dan apa yang bikin Kak Tri itu oke, aku mau maju untuk jadi calon ketua presidium. Oke. Tantangan sebagai seorang perempuan Yes, ya betul. dalam memimpin, apalagi ini kan
lingkupnya nasional. Benar. Dan di seluruh Indonesia kita punya cabang gitu. Banget. Jadi yang mendorong untuk maju sebetulnya adalah kemarin itu ya sempat ngobrol lah sama diri sendiri gitu. Pemkri itu sudah banyak memberikan sesuatu untuk aku gitu. Contoh misalnya pengetahuan, pengalaman, relasi gitu. Lalu kemudian aku berpikir apa nih yang bisa aku berikan ke Pemkri. Salah satunya ya boleh dikatakan pelayanan ya. Pelayanan dan harus menjadi pemimpin gitu. Nah itu. Lalu yang berikut, kalau bicara konteks perempuan, kita di Pemkri itu antara perempuan dan laki-laki itu saling mendukung gitu. Jadi di masa kepemimpinan aku sekarang itu sudah banyak lahir ketua-ketua perempuan juga. Ingin memberikan inspirasi juga, ingin memberikan ingin memberikan bahwa kita bisa gitu sebagai perempuan untuk memimpin. Apalagi di Pemkri ini sangat diberikan ruang untuk kita perempuan berkiprah gitu. Abis ini kayak join nih. Join lah. Masalahnya gue udah bukan mahasiswa. Mahasiswa ya, masih sisa kali ya. Mahasiswa masalahnya. Nah, iya. Berarti belum ada ya di dalam ini kan di dalam Pemkri sendiri. Nah, kalau misalnya keluarga, teman yang di luar dari Pemkri, apa sih tanggapan mereka ketika tahu Kak Tri ini merupakan seorang ketua presidium Pemkri nih nasional nih ya kan? Itu mereka tanggapannya seperti apa? Ini perempuan loh yang jadi pemimpin gitu. Iya. Kalau tanggapan dari keluarga ya, betul. Dari keluarga, dari teman ya, mereka mendukung sih, mendukung dan sangat apresiasi dengan pencapaian ini. Gitu. Wow. Dan memang ketika mau maju jadi ketua presidium, aku juga sebelum memutuskan untuk maju menjadi ketua, aku juga harus sowan, harus minta dukungan, minta restu dari orang tua juga. Karena menurutku itu penting. Restu orang itu tua tuh penting penting. Jangan kayak hubungan kalian kan. Apalagi yang beda agama ya. Aduh, itu kemarin sudah dibahas. Beda ya, gitu ya. Oke. Aku penasaran dengan, pasti kan banyak banget nih momen pengalaman yang dilakuin selama 2 tahun ini ya, ataupun nanti dari awal 2015. Boleh nggak Kak cerita nanti momen apa yang ini paling membekas banget di Pemkri? Mungkin lagi kunjungan apakah atau lagi apa gitu ya? Karena aku ngelihat banyak banget sih yang dilakuin gitu ya di Pemkri ya, maksudnya mulai dari 2015-nya, tapi aku yakin ada satu hal atau mungkin beberapa yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman nih, dan itu pas banget kenanya ketika lagi di Pemkri. Oke. Dari 2015 sampai sekarang ya, kalau di cabang dulu yang sangat berkesan itu adalah kita ada namanya kegiatan pastoral care. Apa tuh? Pastoral care itu dia seperti pelayanan ke pedalaman. Ini di posisinya di cabang tuh berarti di cabang di Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat. Jadi itu kita ketemu sama masyarakat Katolik yang memang ada waktu itu belum ada gereja. Belum ada gereja dan itu akses jalannya juga sangat susah. Nah, di situ kita ketemu dengan masyarakat Katolik, lalu kemudian kita mendengarkan apa keluh kesah mereka, dan yang sangat berkesan juga kita ketemu sama anak-anak, dan di situ kita distribusikan buku, dan mereka sangat antusias gitu. Jadi itu yang sangat berkesan menurutku. Dan kalau di pengurus pusat sepanjang 2 tahun ini mungkin ya. Jadi kan sebelum aku jadi ketua presidium, aku sempat jadi sekjen 2020 dan sekarang jadi ketua. Dan memang gerakan kita di Pemkri itu juga fokus pada isu-isu lingkungan, advokasi gitu-gitu. Jadi banyak sebetulnya, menurutku banyak banget sih yang berkesan. Pasti. Banyak banget yang berkesan. Terus kita ketemu juga sama masyarakat-masyarakat yang contoh misalnya masyarakat adat yang haknya diambil, dirampas gitu. Terus kita ketemu juga sama banyak hal sih sebetulnya, kita bisa menyuarakan isu-isu yang krusial kayak
Contoh soal hak tanah tadi, lalu kemudian isu-isu di Kalimantan, di Papua waktu itu soal human trafficking Oke. gitu. Oh iya. Itu tuh. Jadi ya PEMKRI itu adalah organisasi besar yang menurutku untuk mahasiswa yang bisa kita sama-sama menyuarakan suara masyarakat yang mungkin tidak bisa didengar gitu. Itu sih. Wah, luar biasa ya. Wow, merinding. Oh. Kalau suara hati bisa. Aduh, itu masing-masing dong, diperjuangkan dong. Tolong diperjuangkan Bisa. Tolong diperjuangkan ya. Oke. Wow. Aku penasaran sih, jadi banyak banget sih pasti ya udah dilakuin dan banyak isu-isu yang mungkin jarang banget dilakukan oleh organisasi Katolik mungkin secara umum ya gitu ya. Dan bentuk dukungan apa sih atau apa kerjasama yang dilakukan dengan gereja gitu ya? Apakah ada romo moderatornya ataukah memang ada rutinitas juga yang dilakukan dengan hierarki gereja? Aku juga penasaran sih Kak, PEMKRI. Oke. Kalau dari hierarki sangat mendukung ya, sangat mendukung kegiatan-kegiatan PEMKRI, apalagi kita ini kan punya di beberapa daerah itu punya cabang. Nah, di situ juga mereka punya pastor moderator. Dan kita di pengurus pusat juga punya pastor moderator. Jadi setiap kali misalnya ada mau kegiatan atau apa, kita juga selalu libatkan dari hierarki. Itu sih. Mereka sangat mendukung. Cabang ini istilahnya tuh di apa, di level kota ya berarti ya sampai kota, kabupaten. Kabupaten juga ada ya. Ada juga. Oke. Bener-bener yang ini ya, maksudnya di cabang-cabang sendiri sudah kuat, Ya. sehingga pengurus pusatnya pun juga kuat nih buat memimpin sampai ke internasional tadi. Gitu. Wah, udah tertarik biasa ya. belum buat masuk ke PEMKRI, sobat OMK? Iya, aku penasaran gimana sih kalau teman-teman mungkin lagi lihat juga ya, itu prosesnya gimana dan bagaimana caranya untuk join? Untuk bergabung Iya, di bergabung. Siapa tahu nih banyak. Iya, untuk kalian semua orang muda Katolik yang mahasiswa ya. Iya, terutama mahasiswa ya. Terutama mahasiswa, biasa itu di cabang-cabang ada namanya masa penerimaan anggota baru. Oke. Nah, jadi disitulah awal mulanya kita berproses di PEMKRI. Iya. Jadi harus mengikuti MPAB. MPAB adalah masa penerimaan anggota baru. Ya, jadi di situ kita daftar, terus ada proses kaderisasinya di situ. Tapi ada proses seleksinya gitu nggak sih Kak? Kita misalnya nih Atau yang otomatis gitu daftarnya, ya? Daftarnya 50 ikut kaderisasi. Ya kalau misalnya MPAB itu, jadi biasa yang bergabung itu semester 3, 4 itu bergabung. Nah dari proses MPAB itu ada yang namanya proses mabim, masa bimbingan. Nah biasa di situ dilihat kayak ada seleksi alam gitu kan. Iya, seleksi alam. Ada yang kadang juga. Aduh, kayaknya nggak kuat deh, diem-diem keluar deh. Betul. Nah, live chat gitu ya. Waduh. Aduh, tiba-tiba terus. Ya biasanya di situ kayak nggak selesai, kadang-kadang ya nggak lulus gitu. Ya, keluar ya. Ya. Dari MPAB itu baru nanti mabim, masa bimbingan baru beberapa kali pertemuan, jadi kayak materi-materi yang ada di silabus kita, di silabus PEMKRI itu yang disampaikan ke anggota baru gitu. Habis masa bimbingan, di situ masa yang paling ditunggu adalah pembaretan. Wah. Jadi kita dikasih baret itu adalah menurutku itu yang sangat berkesan. Karena gagah gitu, kita sudah pakai baret. Baret merah itu ya. Iya. Itu. Jadi ada namanya masa pembaretan. Itu ada lagi proses kaderisasinya lagi. Itu memakan waktu. Iya, prosesnya itu sampai pembaretan itu. Jadi sebetulnya tergantung di cabang itu ya. Biasanya 3 atau 2 bulan itu sudah 3 atau 2 bulan. Ya, 2 sampai 3 bulan ya. Iya. Iya. Jadi sakral banget ya baret itu. Itu tanda sudah dibaretkan. Sudah melewati proses MPAB, proses mabim. Dan sudah bisa dikatakan bergabung gitu ya, resmi ya. Sudah. Dan jadi anggotanya sendiri itu ada istilah kata masa berlakunya nggak Kak? Iya. Anggota ya? Anggotanya? Ada, jadi kalau kita misalnya sudah selesai, ada yang namanya anggota penyatu. Anggota penyatu, jadi kalau aku tahun depan kalau nggak salah itu sudah menjadi anggota penyatu. Gitu. Apa tuh penyatu? Jadi kalau di aturan kita sebetulnya 11 tahun
terhitung dari kamu masuk kuliah. Terhitung dari masuk Itu kuliah masuk dari kuliah. 2015 ya. Itu dihitung. Dihitung. Kalau sudah lewat, berarti kita sudah menjadi anggota penyatu. Jadi kita punya aturan-aturannya itu loh. Iya, iya, iya. Jadi ada ininya ya, Iya. detailnya ya. Wah, luar biasa ya. Aku karena dari dulu senang juga untuk organisasi dan kayaknya ini sarana yang tepat ya untuk teman-teman gitu ya bisa melakukan. Karena sebenarnya kuliah pulang juga banyak sih, tapi kalau bisa organisasi kan menarik juga gitu. Iya Jadi kura-kura. Kuliah rapat. Kuliah rapat. Nah. Jadi ntar tinggal ditanyain orang tua, kamu langsung pulang atau Rapat masih dulu. di kantor kampus. lagi di kampus? Masih di kampus mah rapat. Rapat dulu Kan dong. keren kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal PMKRI nih. Tapi sekarang ini saatnya kita untuk masuk ke Segmen berikutnya yaitu Jujur atau Tega. Tega. Oke. ini kan yang serius-serius. Kita bawain juga yang serius-serius juga. Di mana ini Oke. kocokannya? Nah, Yes. Jadi di sini ada pilihan Kak, boleh dipilih. hanya Nanti. dua seperti hanya memilih dua jodoh. seperti jodoh. Apa ini boleh Coba dicoba? kita Boleh dong. silakan dibuka. Ditunjukkan ke Oh, kamera. langsung ke kamera. Tega. Aku tuh nggak tegaan orangnya. Aduh. Gimana Tapi dong? kami tega. Tega orangnya. Aku sudah mereview loh. Apa mereview lagi? Aku sudah Kenapa jadi reviewer? reviewer kali ya. Aku sudah melihat-lihat perjalanan Katri, lihat IG semacam. Mari kita coba. Katri ini suka posting-posting sesuatu di sosial media tapi yang unik-unik. Oh, Jadi dia iya? travel, tapi dia bikin sesuatu yang unik-unik. Nah, salah satunya adalah mari kita coba Katri untuk melakukan share ke teman-teman caption yang paling unik di Instagram soal cinta-cinta. Karena dia jago banget Bikin ya. caption. Oh, berarti Bikin dia caption, bikin caption. bikin copy. Bikin caption dia. Nah, kemarin-kemarin Jago kan banget dia. bikin pidato. Iya. Sekarang bikin caption. Bikin caption. Pilih dari ya beberapa caption yang udah pernah di-share. Coba kita share ke teman-teman caption apa yang paling unik atau yang paling kayaknya nih membekas banget nih kalau gitu kayaknya soal cinta-cintaan Oh, atau soal iya, apa. iya. Kalau Dia udah dapat, pasti tahu, pasti tahu deh, pasti tahu deh. kalau udah dapat dilafalkannya kayak orang berpidato, Iya. Pak. Nah, oke, biar oke. dapat vibes-nya nih. Kita di Langsung semua ya, ya. kita coba ya challenge ya. Oke. Langsung ini. Langsung Oke. dong. 3, 2, 1. Cukup Antartika aja yang jauh, tapi antar kita jangan. Seru banget ya Kak, aku banyak banget perjalanan kayak istilahnya itu banyak banget mengunjungi ke tempat-tempat cabang ya istilahnya ya. Wih, seru banget ya. Hampir semua daerah sudah pasti di kota-kota di pulau besar Indonesia pasti sudah semua dong ya. Iya, Wah. iya. Perjalanannya ke banyak cabang itu ya. Menarik sis. Sering jalan ke cabang-cabang. Iya. Tapi bukan punya cabang kan. Waduh, jadi Beda. banyak cabang atau perkuat pusat nih. Nah, itu lu Hati, kayaknya. itu hati dong. Aduh, jangan dong. Jangan perbanyak cabang perkuat pusat. Oke. Thank you Kak. Jadi challenge-nya luar biasa. Jadi banyak banget ya. Mumpung masih momen Paskah kali ya sis. Aku juga penasaran. Secara individu ataupun PMKRI, apa sih Kak pesan Paskah gitu ya buat teman-teman, terutama generasi muda ataupun secara konteks Katolik gitu ya, yang dibuat oleh teman-teman PMKRI juga tuh? Oke, apa? Makna dan pesan gitu kali ya? Ya, Pesan. karena masih Nuansa Paskah ya, ini juga temanya nih. Paskah. Aku juga mengucapin selamat hari Paskah Iya. buat teman-teman orang muda Katolik dimanapun berada. Kalau pesan dan kesannya, ya kita tahu suasana Paskah ini adalah bagaimana Tuhan Yesus datang ke Iya. dunia untuk menebus dosa manusia, dan menurutku itu harus kita refleksikan, harus kita imani juga. Dan kita sebagai orang muda Katolik ya jangan apatis, kita harus berempati, kita harus peka juga terhadap situasi dan kondisi lebih tepatnya Indonesia sekarang. Gitu sih. Wih, jangan apatis dan tetap cinta Indonesia. Cinta Indonesia banget ya Luar biasa, kitanya, sis. luar biasa. Iya sih, aku sepakat sih Katri. Mungkin tadi Katri berangkat dari apa yang aku udah dapetin dan aku akan kasih gitu ya. Jadi kayak sesuatu yang udah dilakuin dari 2015, dari masa kuliah, terus akhirnya sekarang berjenjang karir sampai sekarang ya kayak. Dan aku suka sih soal kisah tidak apatis, karena mungkin banyak dari kita yang ngerasa
di luar sana nggak sempurna. Banyak masyarakat atau kayak aduh kasus ini kasus itu, jadi kayak Iya. aduh aku nggak usah lah mikirin politik, Bodo amat mikirin deh, gitu loh. mikirin sosial gitu ya, aku berjuang sendiri aja. Tapi kalau bisa bersama-sama, kalau bisa mikirin bareng-bareng dan organisasi kan luar biasa ya. Luar biasa, dan juga bisa memberikan dampak yang positif Iya, buat untuk ini, lingkungan untuk kita lingkungan dan kita. Indonesia semuanya. Dan secara Indonesia semua secara nasional. nasional. Boleh mungkin Katri di ujung acara ini, mungkin aku lebih spesifik pengen Katri share gitu ya ke teman-teman mungkin yang baru pertama kali dengar atau baru awal-awal penasaran dengan Pemkri gitu ya. Aku pengen Katri kasih pesan gitu ya soal bagaimana teman-teman menempatkan diri sebagai orang muda dan juga untuk pelayanan baik itu di altar maupun di pasar kan istilahnya gitu ya. Oke. Oke, terlalu banyak pesan nih. Ya, pesannya untuk orang muda ya, orang muda Katolik Katolik, ya terutama. terutama dan mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa Katolik, kalau boleh kalian misalnya mau tertarik di organisasi Katolik, boleh bergabung di Pemkri. Jadi kita tidak hanya pelayanan di gereja, Iya. tetapi lingkupnya besar. Kita juga bisa berdampak untuk gereja dan juga untuk bangsa. Dan jadi mahasiswa itu hanya sekali, jadi manfaatkan. Ikutlah organisasi-organisasi yang positif seperti Pemkri. Lalu yang berikut, ya kita sebagai anak muda Katolik, saya sampaikan tadi, ayo kita berdampak, kita melakukan aksi bersama. Jadi kita itu tidak bisa sendiri, kita harus kolaborasi, maka kita akan kuat. Terima kasih. Oke, thank you so much Kak Thank you so much. Deris. Mari kita Sudah tutup datang. dengan Oh, iya. Istilahnya itu Oh, apa iya, ya? apa ya? Apa itu? Slogan. Iya, Istilahnya kita Atau apa? sering ini pro ecclesia et Iya. patria, salam Artinya perjuangan adalah untuk gereja dan bangsa. Coba. Oke. Gimana? Coba barengan ya, ada Mbak. Angkat tangan kiri. Oh, tangan kiri. Oh, tangan kiri. Oke, harus Justru, tangan kiri. Oke, tangan Iya. kiri. Pro ecclesia et patria. Demi gereja dan bangsa. Thank you Katri sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Semoga ini menjadi pesan buat kamu untuk orang muda Katolik yang mau lebih banyak organisasi dan juga ikut sebagai sehari-hari sebagai anak muda OMK yang mau berbakti untuk negara dan gereja. Sampai jumpa lagi ya sis di episode berikutnya di podcast OMK. Obrolan muda Katolik pasti menarik. Stay tuned. Yeay.